Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senja hari ini nganter Bu Admin untuk belanja kebutuhan packing dan juga peralatan sekolah anak. Kita sembari menunggu mereview di sini satu buah pisau sembelih, pisau fishing, pisau taktikal, bisa buat bolang. Ini keren banget dan cuman satu-satunya karena saya lihat kayaknya nggak ada, tapi ya belum tahu lagi, nanti kita bongkar-bongkar. Kemarin ditata ulang oleh Bang Wawan, malah jadi bingung deh saya yang mana yang harus yang direview duluan, mana yang sudah direview, jadi ketumpuk-tumpuknya itu beda, yang numpuk beda, lupa gitu, nggak ingat, nanti susunannya beda juga, tapi ya tak apa-apa lah. Tapi saya ingat betul ini sepertinya cuma satu-satunya. Sarung kulitnya tebal, jahitannya rapi, model cetekan pengunci bilah di depan, dan cantolan untuk ikat pinggang, tebal banget, premium untuk sarung kulitnya. Cakep banget seperti ini, detailnya di awal sudah kita shoot. Nah, seperti ini bentuk bilahnya, cakep banget, satin serat baja, hidden tang, paksi dalam, depan belakang menggunakan duralium, bisa untuk sembelihan, juga bisa untuk fishing tentunya. Materialnya baja HSS M2. Nah, ini menggiurkan, ini HSS M2, lebih tahan karat, 8 in 20,1, panjangnya 20,1 cm, terlebarnya 3,3 dan ketebalannya 4 mili, menipis, rapi luar dalam, lihat. Nah, handle-nya kayu johar, galihnya keras. Ketajamannya ajib. Ini belum kita beri sentuhan strobing, dan akan terus saya tampilkan cara menstrobing di setiap kontennya, biar pemirsa ini tahu fungsi dari tatakan kayu itu untuk apa. Ini strobing guys, strobing biar jelek, manfaatnya luar biasa untuk mempertajam bilah dan mengembalikan bilah ketika selesai dipakai. Jangan biarkan dan tunggu untuk pengetesan, jangan, kasihan sapinya, harus distrobing menggunakan kulit biar hasilnya maksimal, ketajamannya aduhai, orang terpukau melihat sembelihan kita. Nah, kalau belum bisa seperti ini, masih kasar, cobalah kita kasih honing, beri sentuhan honing. Kalau distrobing kan posisinya kurang nyaman ya saya untuk memberi tekanan, coba di honing seperti ini, diberi sentuhan honing supaya
mata bilah ini ada gregesnya. Ini kalau di kertas halus banget, sangat halus. Tapi kembali saya sampaikan, kalau untuk sembelihan standar GSN itu sleeve tisu. Karena saya merasakan sendiri di sembelihan RPH, apalagi di Idul Kurban, di RPH sendiri itu kencangnya seperti itu. Yang mengikat sudah ahlinya, pekerjaan setiap hari. Itu pun kalau tidak setajam silet, tidak sleeve tisu, sudah banyak dan saya sendiri mengalaminya. Bakalan ngoyo dan lebih dari 5 detik. Kalau sudah tergesek, dilepas sama jagalnya, tanda kalau dia itu nggak puas. Jawabannya, komentarnya apa? Ladingmu nggak landep. Kalau ladingmu nggak landep itu sudah nggak peduli golok atau pisau merek apapun, nggak landep gitu aja, marah. Agak sedikit mangkel lah intinya gitu. Karena di sembelihan di RPH itu semuanya ada nilai ekonomisnya. Kenapa sembelihannya agak turun ke bawah? Karena ada nilai ekonomisnya, dan itu masih kategori sembelihan. Ada nilai ekonomisnya. Bagi yang membeli kepala, di situ kan ada yang beli kepala, beli kaki, beli jeroan, beli kulit. Itu dia mintanya daging di bagian sembelihan itu, makanya agak turun seperti itu. Nah, sudah beda, halus. Ketika kita beri sentuhan honing, lalu kita stropping. Kalau misalkan kurang keras gitu ya, coba di sharpening dulu. Sharpening ada kita ready sharpening bohler. Itu teksturnya halus tapi ada serat-serat bajanya. Set, lalu di stropping dengan varian sapi atau varian kuda, insya Allah bisa cepat sleeve tisu tanpa harus mengasah. Di kertas seperti ini dia. Rata ketajamannya. Puskat. Cek. Tanda kalau benar-benar tajam. Seperti itu. Meskipun ini untuk fishing, untuk memancing, tapi ini untuk sembelihan kambing juga oke. Kalau misalkan dipakai untuk sembelihan sapi bisa, karena jenis sapi itu banyak. Sapi kecil juga bisa, tapi ini ada stoppernya di sini yang biasanya khawatir nyangkut ya, jadi megangnya harus ditutupi dengan kulit kita, dengan genggaman kita yang rapat. Jangan sampai kita agak kendor gini. Kalau ada sepis kendor segini saja, ini nanti ketika ngebelah seret, ngebuka kulit bagian atas itu kadang-kadang itu nyangkut karena posisi kita semakin merunduk. Dia akan menyentuh kulit, nyangkut itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Tangan kiri kita lepas, saat memegang gelambir dilepas untuk membukanya. Nah, kemarin juga terjadi kan, lama nggak ke RPH, saya coba menyembelih. Di sini rokok penuh ya, saya bawa beberapa bungkus rokok. Karena lama nggak ketemu, saya kepingin memberi sedikit rezeki kepada beberapa orang, gitu kan. Di sini penuh rokok sampai nggak bisa saya kunci. Saku sebelah sini juga demikian, ada HP dan tidak bisa karena sakunya kecil, HP ini tidak bisa saya kunci, cuma menutup. Saat saya eksekusi, terus jatuh sepersekian, cuma 2 detik. Nah itu jatuh, tapi alhamdulillah tidak nyemplung. Nah, serunya bagaimana? Simak videonya di GSN Official, channel terbaru kami, GSN Official. Di situ kita akan posting-posting banyak, termasuk sembelihan juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.